Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita semua bisa menjalankan aktivitas kita dan juga bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia, khususnya umat Islam, minad dulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kajian rutin SD Muhammadiyah Kutarjo kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang manfaat puasa Ramadan menurut dalil Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Menjalankan puasa Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam. Di balik kewajiban tersebut terdapat berbagai manfaat terkait kedekatan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Maqasidus Shaum, Izzuddin bin Abdissalam mengumpulkan banyak riwayat tentang manfaat dan hikmah puasa dengan kesimpulan terdapat 7 manfaat puasa. Adapun 7 manfaat tersebut, yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan. Manfaat pertama puasa tercantum dalam ayat perintah mengerjakan ibadah tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa bukanlah ibadah baru yang khusus diberikan kepada umat Islam. Puasa sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Namun untuk umat Islam terdapat bulan khusus, yaitu bulan Ramadan. Tempat seorang muslim wajib berpuasa kurang lebih selama 29 atau 30 hari secara berturut-turut. Untuk apa? Yaitu untuk la'allakum tattaqun, meningkatkan ketakwaan. Manfaat puasa yang kedua yaitu menghapus dosa. Puasa adalah tindakan pasif seorang untuk menahan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Puasa ditujukan untuk memurnikan diri. Terkait hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya pada masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat puasa Ramadan yang ketiga yaitu mengendalikan syahwat. Puasa Ramadan membuat seorang tidak makan dan minum sejak fajar terbit hingga matahari terbenam selama 1 bulan.
Dalam keadaan lapar, syahwat akan lebih mudah dikendalikan. Abdullah bin Mas'ud mengisahkan pernah mendapat nasihat dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan salah satu dari dua hal terlebih dahulu. Jika mampu, seorang pemuda hendaknya menikah. Jika belum mampu menikah, maka sang pemuda disarankan untuk berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, ya ma'saros sabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun, yang artinya, wahai pemuda, siapa yang mampu menikah maka menikahlah, karena sungguh hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi pengendali baginya. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat puasa Ramadan yang keempat yaitu memperbanyak sedekah. Puasa Ramadan adalah kesempatan bagi seorang muslim untuk beramal lebih banyak. Ini adalah bagian mencontoh perilaku atau perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril, Jibril mengajak beliau membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Muttafaqun alaih. Manfaat puasa Ramadan yang kelima adalah menyempurnakan ketaatan. Semestinya dengan berpuasa Ramadan, mensucikan diri dari semua syahwat selama sebulan penuh. Seorang muslim akan tiba ke bulan Syawal sebagai sosok baru yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lebih peduli kepada sesama dari derita yang diterima saat berpuasa. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulibat abwabu jahannam." Yang artinya, jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Manfaat puasa Ramadan yang keenam adalah meningkatkan rasa syukur. Pada bulan Ramadan selama 1 bulan sejatinya adalah bukti kasih sayang Allah kepada makhluknya. Di balik kewajiban mengerjakan ibadah ini, Allah memberikan keringanan-keringanan bagi mereka yang tidak sanggup menjalaninya, entah karena sakit atau dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, "Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya, dan berikan kepadamu supaya kamu bersyukur." Manfaat puasa Ramadan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mencegah diri dari perbuatan maksiat. Diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Puasa merupakan perisai. Ketika seorang muslim berpuasa, ia tidak boleh mengeluarkan perkataan kasar atau meninggikan suara ketika marah. Jika ada seorang yang menghinanya, sebaiknya ia berkata, 'Aku sedang berpuasa.' Umrun shaim." Hadis riwayat Muslim. Secara tidak langsung, orang yang berpuasa akan membentengi dirinya sendiri dari perbuatan buruk yang mengurangi pahala puasa.
Semakin banyak ia berpuasa, semestinya semakin berkurang pula kesalahan atau kerusakan yang diperbuatnya. Demikian kajian rutin pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.